Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 IPAS dari buku Kurikulum Merdeka, bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Di kali ini kita di halaman 22 sampai 24 mengenai penyebaran biji. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, lihat darah tumbuhan ini sudah berbuah, ada juga yang menjadi kacang. Ini berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu bagaimana dari buah ini bisa tumbuh menyebar ke tempat lain ya? Nah, ini ya, ini tentang penyebaran biji. Nah, adik-adik, sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Nah, mari lakukan bersama-sama, siapkan buku tugas, dan diskusikanlah bersama teman kelompok kalian gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, mengapa perlu penyebaran biji? Nah, perhatikan gambarnya ya, manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B? Dan mengapa? Nah, ini adalah gambar A dan ini gambar B. Kemudian, kita akan menjawab dulu untuk yang pertanyaan ini. Jadi di gambar A memperlihatkan area yang padat. Nih ya, semakin padat maka akan terjadi persaingan makanan. Air yang tersedia dipakai untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang semakin banyak. Tanaman yang besar akan menutupi cahaya matahari bagi tanaman yang baru tumbuh. Nih ya, makanya mereka kecil-kecil. Kemudian matahari bagi nah kemudian area untuk tumbuh juga akan semakin sempit. Biji perlu disebar agar bisa tumbuh dengan baik dan tidak bersaing dengan induknya. Kemudian yang B, bagaimana cara biji menyebar? Tanaman tidak bisa berpindah ya, seperti hewan. Lalu bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Coba pelajari gambar pada cara 1 sampai 5 ya. Nah, kita akan lihat jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana biji-biji tanaman tersebut bisa tersebar? Biji-biji tanaman tersebut dapat tersebar karena bantuan hewan, angin, dan air. Yang kedua, tanaman seperti apa yang bisa disebar dengan cara seperti cara 1 sampai 5, yaitu tanaman berbuah, tanaman yang bijinya ringan, tanaman yang hidupnya di air, tanaman dengan biji berduri, dan tanaman yang berbuah dan berbiji. Yang ketiga, untuk cara 1 sampai 3, hewan apa saja menurut kalian bisa berperan sebagai penyebar biji? Nah, untuk cara 1 dapat disebarkan melalui hewan pemakan buah, kalau cara 3 bisa dengan arus air. Ya. Nah, ini Karina buat contoh ya untuk tabelnya. Nah, seperti ini jadinya ya untuk yang cara 1 dengan bantuan hewan. Jadi hewan pemakan buah-buahan, bagian yang dimakan adalah daging, dia akan membuang bijinya. Nah, bijinya itu yang nanti akan tertanam lagi ya. Hewannya adalah pemakan buah. Untuk cara 2, bantuan angin. Jadi bunga dandelion memiliki biji-biji yang ringan. Nah, biji itu akan tertiup, terbawa angin, dan jatuh ke tempat lain. Kemudian tanaman yang bijinya ringan, halus, dan mudah dilepas dari tanamannya. Lalu ada juga cara ketiga yang menggunakan bantuan air. Jadi tumbuhan yang hidup di tempat berair seperti pantai, danau, sungai dibantu oleh air untuk penyebaran bijinya. Contohnya buah kelapa, dia akan terbawa arus air laut dan terdampar di tempat yang lain. Ya, jadi tanaman yang hidup di daerah air umumnya buah akan mengambang sehingga bisa ikut terbawa arus air. Lalu yang cara keempat, bantuan hewan. Biji-biji yang berjarum kecil mudah menempel di bulu kelinci, lalu kelinci hewan yang suka masuk ke semak-semak tumbuhan. Saat dia melompat dan berlari, maka biji jatuh, tersebar ya. Kemudian cara kelima, bantuan hewan. Gajah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Badannya yang besar membuatnya juga memerlukan makanan yang banyak. Nah, biji buah yang keluar bersama kotorannya, saat itu gajah yang berada di tempat lain, bijinya tersebar ya. Kita balikin dulu ya. Oke, sekarang kita mari refleksikan mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya. Ya, agar bisa tumbuh di lingkungan yang baik, tidak mengalami persaingan dengan induknya, dan mendapatkan akses ke cahaya matahari. Lalu nomor 2, apa manfaat bagi makhluk hidup lain yang dengan adanya penyebaran biji? Yaitu
Sumber makanan untuk hewan-hewan tersebar di banyak tempat. Hewan-hewan juga bisa menggunakan tumbuhan sebagai tempat berlindung. Manusia bisa mendapat udara segar. Lalu, apa saja yang membantu tumbuhan menyebar bijinya? Nomor 3 ya, yang ini. Hewan, air, angin, dan tumbuhan itu sendiri. Ya, bisa dengan pecahnya kulit biji atau buah. Yang keempat, setelah mempelajari penyerbukan dan penyebaran biji, menurut kalian, apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari manusia? Yaitu merawat dan menjaga keteraturan yang sudah ada. Manusia juga bisa membantu penyebaran biji dan penyerbukan. Maksudnya, keteraturan adalah tanpa campur tangan manusia, alam sudah memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup. Manusia dengan akal yang diberikan perlu mencari cara agar keteraturan ini tetap terjaga. Nah, untuk bagian belajar lebih lanjut, ini nanti bisa diikuti arahan dari Bapak Ibu Guru ya. Lalu, apa yang sudah aku pelajari? Yaitu tadi bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan, ya, yaitu putik untuk betina dan benang sari untuk jantan. Kemudian penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putik, lalu serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian bakal biji di putik akan berkembang menjadi biji. Lalu proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, dan juga manusia. Yang keempat, saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Proyek belajar ini juga nanti ditunggu arahan Bapak Ibu Guru ya. Kalau begitu berarti pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat ya. Jangan lupa yang mau daftar les bahasa Inggris bisa klik link di bawah ini ya di kolom deskripsi. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.